Oke Juwarta, kalau disebut pemuda, kira-kira apa nih ada yang Juwarta pikirkan? Oke, baik. Kalau berbicara tentang pemuda, satu yang terpikir yaitu masalah kontribusi. Kontribusi, Iya. ya. Jadi sebesar apapun kontribusi dari pemuda itu kan tetap dihargai Tetap ya. dihargai, benar. Nah, tinggal bagaimana pemuda itu mau apa tidak berkontribusi, Juwarta Betul. ya. Oke, dan kalau si Juwarta apakah punya sosok teladan ya, tokoh yang apakah boleh tokoh nasional atau tokoh luar negeri yang menjadi role model Juwarta dalam rangka menempuh masa-masa muda? Ada nggak tokoh yang diidolakan? Oke, baik. Kalau saya dari 2010 Iya. sampai 2020-an itu saya mengidolakan tokoh itu ini motivator kita waktu itu. Siapa tuh? Mario Teguh. Wow. Karena beliau itu sangat bagus dalam memberikan motivasi kepada kaum muda gitu. Oke, itu di dalam teknik public speakingnya. Public speakingnya bagus gitu. Dan Juwarta ingin public speaking itu dikuasai juga. Iya. Kalau memang kenapa tak kita mesti menguasai skill public speaking? Oke, baik. Jadi sepintar-pintar apapun orang, Iya. bahkan mungkin ilmunya banyak yang dikuasai, tetapi ketika ia tidak mampu menyampaikan dengan baik apa yang ia kuasai, Iya. maka orang yang mendengarnya juga tidak akan bisa memahaminya dengan baik gitu. Betul. Maka itu pentingnya public speaking. Walaupun hal itu sederhana, tetapi kita memiliki gaya komunikasi, kemampuan komunikasi dengan baik, maka orang akan menerima itu kan menganggapnya itu hal yang luar biasa gitu. Iya, betul. Karena kalau sebagus apapun kontennya, Betul. sementara kita nggak bisa menceritakan, ya itu kan juga jadi mengurangi kualitas dari konten itu sendiri ya, Coach Iya, Jata ya. benar. Jadi memang kita perlu bisa menyampaikan gagasan kita sehingga gagasan kita itu diterima dan itulah skill public speaking ya, Public ya. speaking ya, itu sangat Oke. penting. Apakah ada tokoh yang lain selain dari Mario Teguh yang menjadi idola Juwarta? Kalau untuk di nasional, Iya. nasional itu banyak mungkin tokoh-tokoh yang saya idolakan, termasuk waktu itu Gubernur DKI Wah. dan sekarang juga mencalon presiden. Oh, Anies Itu kan Baswedan. Iya. Karena saya juga mengidolakan beliau karena gaya komunikasi beliau gitu, orangnya santun tapi kecerdasannya luar biasa gitu. Apa yang beliau jelaskan itu bisa diterima dengan baik oleh logika dan nalar kita gitu. Iya, retorikanya bagus ya gitu ya. Retorikanya bagus gitu. Oh, oke. Ya, jadi ternyata kita punya tokoh idola masing-masing, Masing-masing, ya. sehingga kita tuh punya contoh, kita tuh mau arahnya kemana nih skill kita, sehingga itulah pentingnya tokoh idola barangkali ya Juwarta ya. Kita bisa punya arah hidup kita nih mau kemana nih. Oh, ini ternyata ada contoh model gitu kan. Nah, oke. Dan Rasulullah itu tentu contoh yang paling the best lah ya. Ya, Rasulullah. Tapi memang kita contoh juga sepanjang perlu masa. contoh yang memang kita tuh bisa lihat langsung dan masih bahkan bisa kita rasakan sampai hari ini, sehingga kita benar-benar merasakan kita tuh punya sesuatu yang harus kita kejar dan itu nampak di mata kita gitu kan. Nah, tapi Rasulullah juga harus kita seperti itu karena kita baca sejarahnya, kita baca bukunya, kita dengar kajian-kajian tentang sirah nabawiyah, itu tentu bisa menambah keinginan kita, kerinduan kita bersama Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Baik Juwarta, tadi juga kita sudah sampaikan tentang bagaimana pemuda itu kan dia punya kontribusi. Betul. Nah, tapi pemuda itu kan juga punya banyak permasalahan lah secara umum ya. Iya, Kira-kira apa nih yang Juwarta lihat permasalahan-permasalahan pemuda saat ini? Apa saja yang Juwarta temukan barangkali? Baik, kalau kita melihat anak-anak muda saat ini, adik-adik kita mungkin yang SMA, yang kuliah, sampai mungkin yang umur 30-an. Iya. Itu mereka memiliki permasalahan dan tantangan masing-masing gitu. Nah, cuman permasalahan umum yang mereka miliki itu yang sama, itu adalah mereka terlalu banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi kalau saya melihat itu kurangnya produktivitas gitu. Betul. Nah, jadi mereka itu kurang mampu dalam menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Sehingga ketika mereka memiliki waktu kosong itu hanya rebahan sambil scroll HP gitu, berharap ada yang pesan gitu. Ternyata pesannya penuh itu hanya di WA aja gitu. Kalau pribadi nggak ada gitu. Paling-paling orang promosi gitu.
Iya ya, setiap hari buka scroll IG. Iya, scroll IG, TikTok. Tapi nggak masuk nih DM nih kan. Ya, tapi kalau kita punya banyak kegiatan kan bakal banyak ya. Bakal banyak gitu ya. Oh, betul-betul ini. Jadi itu harus bisa memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin ya itu Tak ya. Permasalahan di situ masih di waktu gitu. Oke, selain dari itu ada lagi nggak Tak ya? Selain dari waktu, anak-anak muda kita sekarang itu kalau saya lihat itu lebih ke individualismenya gitu. Oh, lebih ke sendiri Iya, ya. sendiri gitu. Jadi mereka itu kalau saya nengok itu kayaknya agak kurang gitu untuk sistem kerjasama teamwork itu agak kurang gitu. Sehingga kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pemuda-pemuda di zaman dulu, sekarang tuh sudah nggak ada lagi gitu. Dulu di zaman 80-an, 90-an itu budaya gotong royong itu pemuda itu sangat aktif gitu. Iya. Kegiatan di masyarakat itu pemuda sangat aktif gitu. Kalau kita lihat sekarang bahkan di musola-musola itu nggak ada lagi pemuda gitu. Paling-paling anak-anak kecil, anak-anak SD, paling besar-besarnya anak SMP gitu. Pemuda nggak ada lagi gitu. Yang usia SMA kuliah SMA ya. itu agak jarang dijadikan. Jarang gitu. ya. Dan walaupun ada, mungkin itu sudah dipastikan itu siswa Nuril gitu. Iya, jarang sekali kita temukan pemuda-pemuda di situ. Gitu. Iya. Dan itu tentu sangat mengerikan sekali ya. Sangat mengerikan sekali. Di mana para pemuda sudah tidak mau berkontribusi di masyarakat secara nyata secara ya. nyata gitu. Kalau mungkin di media sosial kayaknya bagus lah ya. Bagus, gitu. Dia nge-share hal-hal yang positif. Kemudian dia menonton film-film atau apa namanya postingan-postingan yang positif. Ya itu bagus lah ya. Itu bagus. Cuma secara nyatanya itu yang secara belum nyata ada ya. action dari masyarakat tuh nggak ada. Gitu. Oke, dan itu kira-kira ya apalah yang bisa kita lakukan ya, yang kita juga masuk kalangan milenial lah ya. Kita kan generasi milenial ya kan, mereka adik-adik kita kan generasi Z ini kan. Generasi Z ya. Apalah yang kira-kira bisa nih kita lakukan untuk mereka ini mau loh untuk berkontribusi. Nah, kira-kira gimana aja pendapatnya? Oke, baik. Untuk anak-anak muda saat ini, jadi mungkin yang masih fokus dengan individualismenya. Iya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Ketika kita mau membuka pintu rumah dan melihat sekitar kita, itu banyak hal-hal yang bisa diperbuat. Sebenarnya gitu. Intinya sekarang itu bukan apa yang bisa kita lakukan gitu, tapi mau atau tidak melakukannya gitu. Karena yang bisa dilakukan itu banyak gitu. Ada pilihannya mungkin di masyarakat mungkin atau di lingkungan RT gitu. Mungkin bisa aktif di remaja masjidnya gitu. Atau di sekolah mungkin bisa aktif di organisasinya gitu. Ada mungkin di Nurin ada base-nya, ada gazinya, ada pramuka dan sebagainya gitu. Ataupun di lingkungan yang di luar gitu. Mungkin bisa aktif di organisasi sosial dan kemasyarakatan gitu. Bisa mungkin salah satunya EPRJ tadi dan sebagai yang lain contohnya gitu. Ya, sebenarnya ruangnya sudah tersedia. Sudah tersedia. Hanya gitu. saja mau apa tidak. Mau atau tidak itu. Itu sebenarnya pilihan tadi kan. Ini gimana ya cara kita ngubah agar mereka tuh awalnya nggak mau jadi mau ya? Gimana caranya tuh? Ya, itu sebenarnya nggak sulit gitu. Yang penting anak-anak muda sekarang itu kita kasih ruang untuk ini berdiskusi. Kita sampaikan pemahaman kepada mereka bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri gitu. Kita butuh teman. Kita butuh sahabat untuk bertukar pikiran, sehingga dengan bertukar pikiran itulah muncul ide dan gagasan yang kira-kira bisa kita butuhkan, yang bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini. Gitu. Jadi mesti kudu sering ngumpul ya. Sering ngumpul gitu. Dan ngumpulnya mesti ngumpul-ngumpul yang bermanfaat ya. Harus punya bahasa circle yang bagus lah gitu. Bukan hanya sekedar circle gitu. Iya, karena banyak juga ada perkumpulan di luar ya. Keren sih. Ada, gitu. Ya, tapi keren menurut mereka. Sementara menurut masyarakat malah mereka dicaci maki. Gitu. Ya, seperti geng motor itu kan. Wah, itu sangat ya disayangkan ya. Sangat disayangkan gitu. Anak muda yang punya potensi sementara mereka menggunakan waktu dengan hal yang tidak produktif ya. Seharusnya sayang betul gitu kan. Seharusnya mereka itu bisa berproses kan menjadi pemimpin masa datang. Tapi malah ikut-ikutan balap-balap liar dan geng motor. Wah, betul banget nih. Ya, pemuda itu kan akan nanti jadi pemimpin di masa depan ya. Gitu. Nah, nanti kita akan kupas lebih lanjut nih Jawarta di segmen berikutnya. Ya, tahan dulu Jawarta ya. Oke. Baik para pendengar Nuril Radio 102,7 FM dimanapun berada, yang sedang berada di mobil, di kantor, di rumah ya, lain sebagainya. Tetap stay ya di 102,7 FM Nuril Radio. Ini kita punya slogan edukatif dan inspiratif, di mana Nuril Radio ini isi dari konten dari Nuril Radio itu adalah bagaimana memberikan
mengedukasi dan menginspirasi dari para pendengar sekalian. Nah, dan juga kalau seandainya punya masukan atau saran atau pertanyaan, boleh nih dikirim di Instagram Sid Nuril yang sekarang kita juga sedang live ya. Dan juga follow Instagram @nurilfmjambi, dan nanti kita akan memberikan informasi-informasi penting di sana. Nah, juga kami juga menginspirasikan di sini, ini pesan sponsor. Nuril Ilmi telah membuka pendaftaran peserta didik baru dan diakhiri deadline-nya itu tanggal 20 Januari tahun 2024. Nah, maka segera nih daftarkan anak didik atau anak kita ataupun kaliannya yang sudah SMP mau masuk SMA atau yang dari SD mau masuk SMP, silakan didaftarkan Nuril Ilmi, jangan sampai terlambat karena nggak ada gelombang kedua. Nah, bagi yang mau mendaftar silakan langsung ke sekolah ya. Baik, para pendengar sekalian, sahabat Nuril Radio 102,7 FM, nanti kita akan kembali lagi masih membahas tentang pemuda, dan nanti kita akan kembali membahas bagaimana harusnya pemuda di masa depan. Dan tetap stay di 102,7 FM Nuril Radio. 102,7 FM Nuril Radio, edukatif dan inspiratif. Bersama saya Wasil Tanjung di sini dan juga Ustadz Juwarta, guru SMP ITN Nuril Ilmi 2 Jambi yang juga merupakan pemuda pelopor Provinsi Jambi bidang sosial, agama dan budaya di tahun 2021. Dan pada sore ini kita di program BISO ya, Bincang Sore, dan topiknya kita tentang kepemudaan. Nah, tadi kita udah banyak bahas ya tentang pemudaan, kemudian tentang kontribusi, tentang pemuda pelopor dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan menata atau menyorot atau mengira-ngira ya pemuda yang memang dia itu nanti menjadi pemuda yang aktif, itu nanti tuh bakal kemana nih arahnya itu kan. Memang apa ya dampaknya kalau seandainya kita selama ini aktif di organisasi, kemudian kita punya prestasi, memang Juwarta, apa nih dampaknya ke depan itu apa kira-kira? Baik, terima kasih Ustaz Wasril. Jadi kalau kita berbicara masalah dampak itu ada dua, ada dampak positif, ada dampak negatif gitu. Betul, Cuman terkadang bahasa dampak ini sering orang gunakan untuk hal-hal yang jelek gitu. Nah, jadi pemuda-pemudaan ini kalau tidak kita bina dengan baik, maka satu hal yang pasti akan terjadi yaitulah lost generation gitu. Kita akan kehilangan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Karena seperti yang kita lihat, calon-calon pemimpin kita sekarang ini rata-rata itu sudah banyak yang mulai tua gitu. Rata-rata mereka itu di umur 45 ke atas. Tengoklah baik itu calon-calon pemimpin yang bakal jadi calon presiden, gubernur, itu jarang sekali yang maju itu anak-anak muda. Rata-rata orang-orang generasi tua gitu. Mungkin ada mereka yang generasi Bobby Boomers ataupun generasi X gitu yang maju gitu. Paling-paling generasi Z itu hanya sekitar 1-2% gitu yang maju gitu. Nah, jadi itulah dampak tadi. Kalau sempat generasi muda ini tidak terbina dengan baik, maka kita akan lost generation untuk pemimpin kita di masa yang akan datang. Wah, tentu itu sangat rugi sekali. Itu sangat rugi sekali. Gitu. Iya, apalagi kan di Indonesia kan udah masuk ke ranah yang namanya bonus demografi nih. Gitu. Tapi kita malah punya banyak sekali stok pemuda yang tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Itu sayang betul ya. Maka memang sekarang lah momentum ya, bagaimana pemuda harus scale up, harus membenahi diri, harus berkualitas, harus punya banyak prestasi sehingga mereka tetap relevan di masa depan. Iya, benar. Oke, dan apakah nanti ketika kita hari ini itu aktif dan juga sering berkontribusi, terus kita juga sering ikut seminar pelatihan, apakah ada jaminan di masa depan kita tuh bakal jadi seorang yang sukses? Baik, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Nanti kalau saya jawab tidak, nanti anak-anak muda sekarang tidak mau lagi aktif. Kalau saya jawab iya, nanti ketika mereka nggak jadi, saya dicariin gitu. Mana nih Bang Juwarta gitu. Kemarin katanya kalau saya seperti ini saya akan jadi gitu. Nah, bahasanya sekarang sama seperti ini. Emangnya kalau kita saya nggak mau ikut organisasi karena nggak ada duitnya. Nah, atau emangnya kalau saya ikut organisasi saya bisa dapat duit. Sama seperti itu pertanyaannya gitu. Nah, jadi sekarang
kalau kita mengupgrade diri kita, Iya. kita sering ikut seminar, itu memang tidak ada yang menjamin kita untuk sukses. Betul. Tetapi kita memiliki potensi untuk menjadi orang-orang sukses daripada orang yang tidak mengupgrade dirinya gitu. Iya Nah, iya. itu salah satunya gitu. Sama tadi yang aktif di organisasi gitu. Iya. Mereka memang tidak ada yang menjamin bahwa mereka itu akan Sukses. menjadi orang sukses gitu. Iya. Tapi apa yang mereka lakukan, melatih kepemimpinan, Iya. mengelola manajemen konflik, terus mengatur waktu, belajar leadership, itu adalah salah satu langkah-langkah Iya. yang dilakukan jika ingin menjadi orang yang sukses gitu. Karena orang sukses itu yang pastinya waktunya teratur dengan baik. Iya. Terus kemampuannya untuk menyelesaikan masalah itu sudah pasti dengan baik gitu. Iya. Kita lebih siap intinya Lebih siap ya. gitu. Nah daripada orang yang nggak siap. Orang yang nggak siap gitu, yang nggak ngapa-ngapain tadi. Gitu. Ya termasuk kalau kita perang ya, mungkin sama-sama siap ya. Sama-sama siap. Tapi menang atau kalah nggak tahu kita nih Nggak masa tahu depannya kan. gitu. Nah jadi setidaknya kita perangnya udah siap. Sudah siap. Kalau Iya. kita nggak siap udah tahu nih endingnya gimana ya. Itu udah Sudah jadi pasti loss, gitu. Iya. Oke, nah jadi gitu ya para sahabat Nur sekalian, para pendengar sekalian 102,7 FM. Jadi kita meskipun setiap hari kita bakal belajar ngabisin waktu untuk terus meningkatkan kualitas diri, sebenarnya ini memang belum tahu kita ya sukses apa enggak, tapi setidaknya kita udah siap. Nah, ketika nanti suatu saat kita ditakdirkan, ya kita udah punya alasan bahwasanya kita udah menempuh jalan yang terjal dan penuh dengan cobaan. Itulah kita menyiapkan diri itu di masa muda. Bayangkan kalau kita baru sadar, oh ternyata saya nih harus siap-siap nih, tapi sayangnya kita sadar di masa tua. Wah, itu rugi banget ya. Makanya harus kita memaksimalkan masa muda kita, Yuwarta ya. Ya Yuwarta, tentu kita para pemuda yang berkualitas, pemuda yang memiliki potensi ini, harapan kita itu nanti mereka lah yang nanti akan menjadi pemimpin di masa depan itu kan. Mereka yang akan membuat gebrakan-gebrakan baru, banyak hal yang dia pelopori ke depannya. Dan tentu banyak masyarakat yang itu sangat berharap dia yang melakukan sebuah perubahan di daerah dia. Nah kira-kira Yuwarta ya, apa saja ya kira-kira modal untuk para pemuda di masa sekarang harus kuasai agar mereka nanti bisa mendapatkan posisi sebagai pemimpin di masa depan. Apa saja modal-modalnya? Oke, baik. Untuk anak-anak muda Jambi, baik itu generasi milenial, generasi Z, dan generasi setelahnya. Jadi kedepannya kita akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Iya. Banyak hal-hal baru yang harus kita hadapi. Nah, sebagai generasi muda yang saat ini seharusnya berproses sehingga di masa yang akan datang bisa menjadi seorang pemimpin, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan. Apa yang pertama? Yang pertama yang harus disiapkan adalah skill dalam masalah komunikasi gitu. Oh iya, komunikasi kita betul. harus memiliki komunikasi yang baik. Jangan sampai nanti kita ingin menyampaikan yang maksud si A, malah orang meresponnya yang B gitu. Nah, jadi ini yang penting. Terus yang kedua, sebagai seorang pemuda, kita harus mampu membangun dan menciptakan relasi. Iya, relasi ini sangat penting gitu. Nah, di organisasi itu adalah salah satu tempat yang tepat untuk membangun relasi. Oke. Iya, karena di organisasi itu terdapat orang-orang yang dengan latar-latar yang berbeda. Iya. Ada mungkin yang dari pengusaha, Iya. ada yang berlatar belakang orang sosial, ada yang suka foto-foto dan sebagainya gitu. Iya. Nah, kita akan memiliki relasi dengan latar belakang orang yang berbeda gitu. Nah, selain dari tadi komunikasi, relasi, terus yang ketiga itu kita harus memiliki yang namanya kemampuan leadership dalam memimpin, dalam memecahkan masalah gitu. Oh, problem solver. Ya, problem solver gitu. Nah, jadi sebagai seorang pemuda, kita harus memiliki kemampuan dalam memimpin. Yang pertama adalah memimpin diri kita sendiri gitu. Ya, minimal memimpin diri kita, menuntun diri kita agar selalu melangkah ke jalan-jalan yang benar. Oke. Jangan sampai kita gagal memimpin diri kita sehingga akhirnya kita melangkahkan diri kita, melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat bagi kita. Nah, selanjutnya kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah gitu. Dalam manajemen waktu,
Dan yang terpenting Ustaz Wasril, Ya. untuk menghadapi tantangan global ke depannya, anak muda saat ini harus mampu melek dan menguasai teknologi dan komunikasi gitu. Oh, ya. Nah, harus menguasai internet, harus memahami media sosial, dan juga sekarang orang jualan itu tidak lagi di toko-toko gitu. Iya, iya. Tapi semuanya serba online gitu. Ada di Shopee dan sebagainya gitu. Iya. Dan anak-anak muda saat ini harus mampu menatap peluang itu sehingga peluang yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif ke depannya gitu. Oke. Ada lagi atau cuma itu saja ya? Minimalnya itulah ya. Ya minimalnya itu. Oke. Jadi harus punya kompetensi, harus punya relasi, ya, punya skill komunikasi, harus juga melek dengan teknologi sehingga apa yang nanti di masa depan kita masih tetap relevan ya. Nah, jadi poin-poin itu nih bisa nih dicatat ya sama para generasi muda yang sedang mendengarkan kita pada sore hari ini, bahwasanya dalam rangka untuk bisa mencapai menjadi orang yang punya manfaat di masa depan dan juga tetap relevan, kita harus menguasai skill-skill tadi ya. Saya ulangi ya, pertama tadi harus skill komunikasi ya, skill komunikasi, kemudian yang kedua relasi, jaringan kita harus banyak, kemudian yang ketiga kita memiliki skill kepemimpinan, ya kita bisa memecahkan masalah atau memberikan solusi yang terbaik, dan yang keempat kita harus menguasai teknologi. Nah, empat ini penting banget nih ya. Penting banget. Dan kita masa muda kita kalau kita gunakan untuk menghabiskan waktu kita dengan empat hal ini ya, maka peluang kita di masa depan untuk menjadi seorang pemimpin itu sangat luar biasa, sangat terbuka, luar biasa. Apalagi kalau kita punya yang namanya nilai agama yang kuat. Wah, dibalut dengan kita rajin ibadah ya. Kemudian kita juga soleh orangnya dan bisa memimpin yasinan atau bisa azan atau ya, imam sholat. Itu nilai plusnya ya, luar biasa. Kalau bahasa itu memiliki personal branding yang bagus lah kita di masyarakat. Makanya kita kalau nggak ada gerakan sama sekali, cuma diam aja, ngabisin waktu di HP saja, gimana personal branding kita bakal muncul gitu kan? Nah, maka emang harus kita terus meningkatkan kualitas diri. Nah, dan juga tadi saya bilang untuk menambah nilai diri kita, yang mereka itu bisa menjadi pembeda antara kita dan yang lain adalah kita tambahkan juga nilai-nilai spiritual dalam diri kita. Ya. Agama kita diperkuat, termasuk juga attitude ya, Jota ya, sikap itu kita. Nah, karena ya mungkin banyak yang cerdas Jota ya. Banyak. Yang sikapnya bagus itu yang kita sekarang jarang temukan. Ya. Kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang baik. Kita kekurangan orang baik. Kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang baik sekarang. Oh iya. Kita punya banyak orang pintar. Benar. Tapi kita minim orang yang baik, jujur. Betul. Dan kira-kira ya untuk menambah, katanya kalau dari sisi kualitas skill ya, itu kan bisa lah kita cari ya, mungkin ikut seminar pelatihan atau ikut organisasi lah ya. Tapi kalau mengasah attitude atau mengasah sikap, itu di mana kita mesti belajar? Apakah ada? Kan nggak ada lesnya, les menjadi orang yang jujur kan nggak ada ya. Itu gimana caranya berproses bisa kita melatih sikap? Oke, baik. Jadi tidak ada orang baik yang hidupnya tidak baik, karena hanya orang-orang baiklah yang layak untuk bahkan hidup yang baik. Nah, untuk menjadi orang yang baik yang bisa menuntun kita menjadi lebih baik, maka yang pertama itulah kita harus berada di lingkungan yang baik. Circle-nya yang bagus. Circle-nya yang bagus gitu. Betul. Kayak di Nurul Ilmi, kita selalu diingatkan gitu. Nah, gimana sholatnya ketika kita mungkin ada yang makan berdiri. Nah, bagusnya makannya seperti ini bang. Ada ketika mungkin ada yang mengejek-ngejek kawannya, kita selalu nasihati gitu. Nah, kita butuh hal-hal yang seperti itu gitu. Awalnya mungkin kita terpaksa awalnya ya. Takut nih sama Ustadz nih, takut nanti kena marah gitu. Namun akhirnya ketika hal itu terus menerus kita lakukan, akhirnya kita menjadi terbiasa melakukan hal-hal baik gitu. Membuka mata di pagi hari, kita mulai dengan sholat tahajud, membacakan doa harapan kita kepada Allah. Terus memulai aktivitas di pagi hari, pergi ke sekolah dengan penuh harapan, dengan penuh semangat gitu. Di sekolah ketemu dengan guru-guru juga yang terus memotivasi kita gitu. Nah, sehingga lingkungan inilah nantinya yang menjadikan generasi muda bukan hanya sebagai orang yang pintar, tetapi juga sebagai orang yang beradab, yang siap menyongsong peradaban. Wah, berarti peran sekolah besar banget ya Jorta ya? Sangat besar gitu. Iya, jadi intinya
para pendengar sekalian silakan sekolah di Nur Ilmi ya. Masuk nih barang itu kan. Iya, itu salah satu solusi gitu kan. Iya betul betul. Karena emang Nur Ilmi kan ikonnya kan bagaimana mendidik generasi yang tangguh, cerdas dan berakhlak mulia. Iya. Lebih ke karakter gitu kan. Karakternya gitu. Tapi ternyata ketika kita selama ini fokus di Nur Ilmi itu membentuk karakter para generasi muda, tapi ternyata prestasinya enggak juga kalah ya Ta, ya. Iya, enggak juga Banyak kalah, yang gitu. menang di tingkat nasional, Nasional, ya. Dan prestasi-prestasinya itu banyak banget gitu kan. Apalagi kalau itu nampaknya ketika Dinas Pendidikan Kota tuh memberikan penghargaan kepada siswa ya. prestasi ya. Wah itu mayoritas tuh siswa Nur Ilmi. Bahkan gitu kan. kalau dipresentasikan dari sekota Jambi ini ketika yang menerima penghargaan, Iya. itu 50%-nya itu dari Nurul Ilmi. Gitu. Iya, jadi nggak kalah juga ya Nggak kalah juga, gitu. kalau kita fokusnya ke akhlak, ke karakter, ternyata ilmunya insya Allah mengikuti. Mengikuti gitu. Iya. Ibarat pepatah itu kan, kalau kita menanam padi, Iya. atau kalau kita menanam ilalang, maka tidak akan mungkin tumbuh padi. Cakep ya. Tapi kalau kita nanam padi, masa besar kemungkinan akan tumbuh ilalang gitu. Kalau orientasi kita itu hanya ngejar dunia, Iya. itu mustahil kita bisa dapatkan akhirat. Iya. Tapi kalau orientasi kita sekolah di Nuril supaya anak menjadi baik, menjadi berakhlak gitu. Insya Allah dunia akan ngikut gitu, kepintarnya akan ngalir gitu. Iya. Jadi itu ya sahabat Nur sekalian, para pendengar Nur Radio 102,7 FM, bahwasanya kita perlu juga memastikan diri kita tuh berada di circle yang baik. Circle yang baik gitu. Sehingga kita pun nanti akan mendapatkan dorongan dari eksternal. Karena kalau dari dalamnya lemah, lingkungannya lemah juga, sudahlah itu kan. Maka dia akan menjadi pemuda yang mungkin ya tidak baik lah ya. Nah tapi kalau kita dari dalam kita mungkin masih lemah. Tapi sementara di lingkungan kita, teman-teman kita, kemudian juga suasana di sekolah. Wah saya lihat tuh ketika anak-anak Nur Ilmi kan kalau mungkin sedang menunggu gurunya datang, dia tilawah Quran, itu kan yang luar biasa ya. Nah kalau seperti itu kondisi lingkungannya, maka tentu kita akan menjadi pemuda yang insya Allah terbiasa dengan hal-hal kebaikan itu. Nah maka oleh karena itu faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi dan bagi para siswa ya generasi Z yang sekarang masih pelajar, maka pastikan ya kita berada di sekolah ataupun tempat kumpul kita itu tempat-tempat yang di situ banyak kebaikan ya Juwarta ya, Masya Allah. Nggak terasa nih Juwarta udah 1 jam kita berbicara di sini tentang kepemudaan nih. Mungkin Juwarta bisa memberikan closing statementnya lah untuk para pemuda nih sehingga mereka bisa menjadi pemuda yang berdaya nih. Silakan Juwarta. Oke baik, kepada seluruh pemuda-pemuda Jambi. Jadi muda itu bukan hanya saja berbicara tentang usia ataupun tentang angka. Oke. Tapi muda itu adalah berbicara masalah kontribusi, partisipasi yang jelasnya harus mampu mengukir prestasi di lingkungan masyarakat. Gitu. Nah, itu intinya. Anak-anak muda saat ini jangan pernah menyerah dengan segala tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Tapi anak muda saat ini harus mampu melewati segala kesulitan dan tantangan yang dilewati gitu. Yakinlah segala sesuatu yang baik akan berjalan dengan baik apabila diawali dengan niat yang baik. Wah, Masya Allah, innamal a'malu binniyat. Ya, diawali dengan niat ya. Dan tadi kata Juwarta, ketika ada tantangan harus diterabas ya, ya. Jangan kabur nih. Jangan berhenti ataupun mundur karena tantangan gitu. Iya, karena kalau kita keluar atau menghindar dari tantangan, gimana caranya kita mau berproses ya? Berproses gitu. Nah, maka oleh karena itu jangan takut untuk berproses. Jangan takut untuk para pemuda ya. Baik Juwarta, terima kasih nih udah berbicara yang banyak tentang kepemudaan pada sore hari ini. Masya Allah sekali ya, Juwarta ini merupakan guru dari SMP IT Nur Ilmi 2 Jambi dan juga sebagai pemuda pelopor Provinsi Jambi bidang sosial, agama dan budaya di tahun 2021 oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Dan para pendengar sekalian 102,7 FM ya, tetap stay di 102,7 FM Nur Radio. Di sini kita akan banyak berbicara tentang edukasi dan juga inspirasi. Makanya silakan nih follow Instagram Nuril FM Jambi ya. Dan nanti akan banyak informasi di sana. Nanti
tetap stay di 102,7 FM, insya Allah akan banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan di sini. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Wasit Anjung mau undur diri dan juga saya Jawarta menundur diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.